Tolong lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Tuan Bos. Tuan Bos. Jangan bawa saya. Saya tidak bersalah. Jangan penjarakan saya. Semuanya percaya pada saya. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kesalahan itu. Tuan Bos, saya benar-benar tidak bersalah. Oh, mana ada maling aku? Jangan percaya, Pak. Penjara banyak. Tapi apa yang terjadi? Semuanya tidak percaya terhadap saya. Bahkan manajer pun berbicara seenaknya sendiri. Tuan Bos, jangan percaya ucapan dia. Karena sudah ada 2 saksi. Kalau dia benar-benar bersalah. Bahkan saya pun sudah lama curiga terhadap dia. Tuan Bos, percaya sama saya. Saya tidak mungkin mengkhianati perusahaan yang sudah membesarkan saya. Tapi sekarang saya tertekan atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap saya. Karena saya tidak melakukan kesalahan itu. Kalau Tuan Bos tidak mempercayai saya akan menceritakan kehidupan masa lalu saya dari kecil sampai sekarang. Semuanya jangan berisik. Silahkan Anda ceritakan semuanya. Nama saya Tiara. Terlahir dari seorang ibu bernama Tini. Dan ayahku bernama Tono. Tapi semenjak kecil saya hanya tinggal dengan nenek saya di rumah yang beralaskan tikar langsung menyentuh dengan tanah. Pintu, jendela, bahkan dinding semuanya terbuat dari anyaman bambu. Karena nenek saya adalah orang tua yang sangat prihatin. Tapi itu semua tidak mengecilkan tekadku untuk terus belajar, berusaha, dan berprestasi. Semata-mata hanya ingin membahagiakan saya dengan nenek saya. Dan agar tidak dicemooh oleh orang lain. Saya teringat ketika saya SD, teman-teman saya membicarakan saya. Mereka berbisik. Hei, tahu nggak? Apa-apa? Itu dia Bajang Kusam yang hanya tinggal dengan neneknya. Memangnya kenapa? Kamu tidak tahu? Dia itu
Dari kecil sudah ditinggal oleh ibu bapaknya. Bahkan katanya mereka sudah berpisah. Dasar anak tidak jelas. Shh, jangan berisik. Nanti dia mendengarnya. Biarkan saja dia mendengarnya. Memangnya dia siapa? Mereka semua mengolok-olokkanku dan menertawakanku. Sakit, Tuan Hakim. Tapi itu semua tidak membuatku mengeluh dan tidak membuatku putus asa. Dari situlah saya bangkit dan berusaha untuk mendapatkan ranking pertama. Dan alhamdulillah Tuan Hakim, dari kelas 1 sampai 6 SD, bahkan SMP, SMA, saya mendapatkan ranking pertama. Tapi Tuan Bos, kenapa ijazah saya tidak terpakai di daerah saya? Sehingga saya hanya bisa diam di rumah sambil meratapi nasib saya yang saya rasakan. Kenapa hidup saya seperti ini? Padahal saya selalu mendapatkan prestasi. Kenapa saya seperti ini? Ijazah ini gak ada gunanya. Padahal saya selalu berprestasi. Kenapa saya seperti ini? Hidup saya seperti ini banget sih. Di mana kamu, Nok? Kelihatannya nenek mencari saya. Lebih baik saya berkemas diri agar nenek tidak cemas terhadap saya. Iya, Nek, saya di sini. Nok, kenapa kamu diam saja? Cobalah kamu lamar-lamar pekerjaan. Barangkali saja ada perusahaan yang mau menerima kamu. Iya, Nek, nanti saya akan coba. Tapi kalau di kota kita sendiri, mana mungkin. Cobalah kamu tanya ke temanmu itu. Sekarang dia sudah menjadi orang sukses, orang hebat. Bahkan katanya sekarang dia sudah menjadi orang yang kaya ratu. Memangnya temanku yang mana yang nenek ceritakan? Marni, Sari, atau Tarno, Asep? Temanku yang mana yang nenek ceritakan tadi? Itu loh, Nok, Rani, anaknya Pak Kadus.
dia sekarang udah menjadi orang yang hebat, udah punya rumah, mobil, tanah, bahkan katanya sekarang dia udah kayak Kanjeng Ratu. Sudahlah Nek, jangan sama-samakan saya dengan dia. Wajar saja, karena dia anaknya Pak Kuwu. Memangnya dia kerja di mana toh Nek? Kalau Nenek tidak salah dengar, dia kerja di Jakarta. Cobalah kamu ikut dengan dia. Barangkali saja dia mau mempekerjakan kamu di tempat kerjanya. Jakarta kan jauh toh Nek dari rumah kita yang harus mengeluarkan banyak biaya. Wah, kita punya apa? Saya tidak mau merepotkan Nenek yang harus menjual tanah Nenek. Saya malu Nek, malu. Dari kecil saya sudah banyak merepotkan Nenek. Shh, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu berangkat ke Jakarta, kerja di sana, menjadi orang hebat, orang yang sukses seperti anaknya Pak Kuwu. Ya sudah, kalau itu kemauan Nenek akan saya turuti. Dan alhamdulillah saya kerja di Jakarta di tempat perusahaan anaknya Pak Kuwu. Tapi apa yang terjadi ketika saya sudah di Jakarta? Yang ada saya difitnah oleh teman kerja saya. Dan akhirnya saya diterima di perusahaan yang paling besar. Lebih besar dari perusahaannya anak Pak Kuwu itu. Tapi selama 3 tahun saya bekerja di perusahaan ini. Apa yang saya dapatkan Tuan Bos? Padahal saya sudah banyak mencetak prestasi untuk perusahaan ini. Tapi saya difitnah oleh teman kerja saya sendiri. Bahkan didukung oleh manajer saya sendiri. Tanpa melihat dan benarnya saya. Teman saya memfitnah saya tanpa ada bukti yang jelas. Sekarang saya hanya pasrah kepada Tuan Bos. Hanya Tuan Bos lah yang bisa membantu saya. Semua saya serahkan kepada Tuan Bos. Semua sudah mendengar dari Tiara, saya sebagai bos tidak bisa memvonis karena saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya akan menyelidiki kasus ini secara sendiri. Saya tidak mau
mencangkut pautkan dengan polisi. Karena saya tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih. Semoga kasus ini bisa membenarkan saya. Kalau saya tidak benar-benar bersalah. Dan akhirnya Tuan Bos menyelidiki semua kasusnya dengan sendiri. Ternyata Pak Sapam, panggilkan semua orang yang kemarin berada di kasus Tiara. Jangan ada satu orang pun yang terlewatkan. Semua sudah berkumpul. Saya sebagai bos ingin berbicara atas kejadian yang kemarin. Saya sudah melihat CCTV dan semua bukti-bukti saya sudah melihatnya. Dan ternyata yang salah adalah kamu sebagai pelapor dan didalangi oleh kamu sebagai manajer. Semua sudah terbukti. Saya tidak mau ada penjelasan apapun dari kalian. Pak Sapam, seret mereka ke polisi. Tiara, saya sebagai bos meminta maaf atas kasus ini. Semuanya dengarkan, dikarenakan posisi manajer kosong, saya mengangkat Tiara sebagai penggantinya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita benar-benar melakukan yang tidak harus kita lakukan. Dan saya selalu ingat ucapan nenek yang selalu harus jaga, taat, sopan santun, kejujuran. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada nenek saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.